Perkenalkan, nama saya Jennifer Marlin Johan dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 8 Makassar. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik gelombang mekanik. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi dan klasifikasi gelombang. Nah, yang pertama, klasifikasi gelombang menurut ada tidaknya medium untuk perambatan energinya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang perambatan energinya dari satu tempat ke tempat yang lain memerlukan suatu zat perantara yang disebut medium. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang perambatan energinya tidak memerlukan medium perantara. Yang kedua yaitu klasifikasi gelombang menurut arah getar dan arah rambatnya, terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang dengan arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang dengan arah getarannya sejajar dengan arah perambatannya. Nah, yang terakhir yaitu klasifikasi gelombang menurut amplitudonya. Terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang amplitudonya tetap. Sedangkan gelombang tegak merupakan gelombang dengan amplitudo yang berubah. Oke, sekarang kita lanjut ke besaran dan karakteristik gelombang mekanik. Yang pertama, saya akan membahas besaran-besaran gelombang. Besaran-besaran gelombang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu A. Panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan salah satu besaran gelombang yang menunjukkan jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. B. Yaitu periode dan frekuensi. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu panjang gelombang, sedangkan frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk setiap sekon. Di gambar ada tertera rumus dari periode dan frekuensi. Nah, yang C yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh gelombang selama 1 sekon. Rumusnya ada tertera pada gambar. Yang terakhir yaitu amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang merupakan simpangan maksimum. Lanjut ke karakteristik gelombang mekanik. Gelombang mekanik mempunyai karakteristik yaitu refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Salah satu contoh gelombang mekanik adalah gelombang tali. Nah, sekarang saya akan membahas masing-masing karakteristik dari gelombang mekanik itu. Yang pertama yaitu pemantulan gelombang atau refleksi. Pada gelombang air, ketika kamu melempar batu ke sungai, akan terbentuk pola lingkaran. Kumpulan dari pola lingkaran itulah yang disebut sebagai muka gelombang. Sedangkan garis yang ditarik dalam arah gerak gelombang dan tegak lurus dengan muka gelombang disebut sebagai sinar gelombang. Nah, yang kedua yaitu pembiasan gelombang atau refleksi. Contohnya, jika suatu gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan dua daerah dengan laju gelombang berbeda, maka sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian akan dibiaskan. Pembiasan gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang dari satu medium ke medium lainnya. Nah, yang ketiga yaitu perpaduan gelombang atau interferensi. Contohnya, ketika bensin tumpah pada air akan terlihat warna pelangi dan keping CD yang terkena sinar matahari juga berwarna seperti pelangi. Saat kamu menjatuhkan batu ke dalam air, maka akan terbentuk suatu gelombang. Nah, jika kamu melempar dua batu ke dalam permukaan air dengan posisi yang berdekatan, maka akan terjadi interferensi. Yang keempat yaitu lenturan gelombang atau difraksi.
Difraksi merupakan lenturan yang disebabkan adanya penghalang berupa celah-celah sempit. Jika celah berukuran lebar, maka difraksi tidak jelas terlihat. Akan tetapi, jika celah dipersempit, maka difraksi akan tampak jelas. Nah, yang terakhir yaitu polarisasi gelombang. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah getar saja. Polarisasi dapat disebabkan karena beberapa peristiwa, yaitu pemantulan dan pembiasan, dan absorpsi selektif. Nah, sekarang saya akan menjabarkan beberapa peristiwa tersebut. Nah, yang pertama yaitu polarisasi karena pemantulan. Polarisasi karena pemantulan terjadi ketika suatu sinar yang tidak terpolarisasi datang pada cermin datar, kemudian dipantulkan sehingga terjadi sinar pantul yang terpolarisasi. Yang kedua yaitu polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. Polarisasi karena pemantulan dan pembiasan terjadi ketika sinar datang dari medium dengan indeks bias N1 ke medium dengan indeks bias N2 sehingga sinar akan dipantulkan dan dibiaskan. Rumusnya tertera pada gambar. Yang terakhir yaitu polarisasi karena absorpsi selektif. Selektif polaroid adalah suatu bahan yang dapat menyerap arah bidang getar gelombang cahaya dan hanya melewatkan salah satu bidang getar. Rumusnya tertera pada gambar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kalian bisa melihat contohnya pada gambar yang tertera di atas. Saya kira itu dulu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.